Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di video saya yang terbaru. Kali ini garapan saya ini Honda apa ya? Honda CB 150R New. Jadi motornya ini geng habis salto. Nah, kalian bisa lihat di situ. Itu saya epoksi dulu karena nanti di bagian itu akan aku dempul. Karena kenapa? Karena bagian itu waktu jatuh kemakan aspal geng. Jadi aku harus samain lagi bentuknya dengan dempul. Agar sama seperti ini. Anjir, kucing tadi itu nah mau ketawa aku. Jadi aku harus nyamain ini. Nah, seperti ini. Jadi geng, sebelum melakukan proses pendempulan, bagian yang sudah saya epoksi itu biasanya saya akan amplas dulu agar dempul yang saya aplikasikan di atas media yang sudah saya epoksi ini melekat dengan kuat. Jadi misalnya salah satu kalian ada yang bertanya, misalnya bang itu wajib gak diamplas seperti itu atau gimana? Masalah wajib atau sesuai dengan SOP aku kurang mengetahui. Tapi inilah kebiasaan yang aku lakukan saat melakukan proses pendempulan. Jadi sebelumnya aku epoksi dulu, setelah epoksi kering baru itu aku lakukan pengamplasan sebelum dempul itu aku timpakan di atas media ini atau aku oleskan. Jadi yang aku amplas itu bagian mana aja? Bagian yang mau didempul aja. Karena yang aku hindari itu adalah dempul yang terangkat sebelum waktunya. Jadi geng, motor ini nih habis jatuh atau crash atau biasa orang kami di sini bilang habis sembalit. Jadi bagian body-bodinya ini kemakan aspal cukup dalam, bahkan sampai bolong geng. Nah di videoku yang sebelumnya yang aku datang ke tempat temanku yaitu Mas Kris, yang aku dimana waktu itu memperbaiki bodi belakang yang bolong. Gila kan? Artinya motor ini jatuhnya cukup mengenaskan sampai bodi belakangnya pun bolong. Nah karena di bagian bodi belakang itu aku tidak bisa memperbaikinya karena butuh ditambal dengan resin dan menggunakan fiberglass. Makanya itu saya bawa ke tempat Mas Kris. Nah berhubung saya juga tidak mempunyai pengalaman untuk melakukan penambalan dengan fiberglass, jadi saya takut dong jadi orang yang sok-sok tahu nanti malah tambah parah punya orang ya kan, mending diserahkan sama pakarnya. Setelah pengamplasan tadi saya rasa cukup, jadi di sini waktunya saya mengaduk adonan kue. bukan, ini dempul geng. Ini aku gunain dempulnya ini dari Alpha Gloss. Nah di sini untuk penggunaan dempul, kalau kita ambil dempulnya segitu, nah obatnya itu sedikit aja geng. Jadi kalau kalian melakukan pendempulan, kalau dempulnya 2K atau dempul 2 komponen seperti ini, kalian jangan lupa untuk gunakan hardinernya. Jadi jangan sampai kalau hardinernya nggak digunakan nanti dempulnya nggak kering. Nah di sini aku ngaduknya beralaskan kayu ulin. Karena udah bingung mau cari plastik, keliling sana keliling sini, lihat sana lihat sini, wadah ini aja yang dilihat, ya sudah ini aja jadi alasnya, nggak apa-apa kan. Yang penting bisa menampung barang ini buat diaduk. Untuk trik pendempulan ini sebenarnya tidak ada trik khusus kalau dari saya, karena saya juga kalau pendempulan itu masih banyak belajar geng, jadi belum mahir. Jadi artinya saya yang ada di video ini sama kamu yang nonton, konteksnya kita di sini masih sama-sama belajar geng. Nah ini adalah bagian bodi sampingnya geng. Ini bagian kiri atau kanan aku lupa geng. Tapi ini parah geng, asli kemakan geng. Jadi mau nggak mau aku bikin ini pembentukan baru supaya kembali lagi ke bentuk semula. Jadi ngikutin bodi awalnya. Karena bodinya ini kemakan kegores aspal itu cukup dalam sekali sampai agak bolong juga sedikit. Mau nggak mau di sini dempulnya agak sedikit tebal. Tapi nanti ini dipangkas lagi geng. Jadi dia disesuaikan nanti dengan ukuran bawaannya. Jangan ketawa kamu geng ya. Ini kalau kalau yang profesional lihat geng, ini ketawa guling-guling nih geng. Dempul aja takut-takut. Ya namanya juga masih belajar kan, apa boleh baut. Jadi dengan modal nekat, ya oke lah.
Nah, kita lanjut ke tahap ini geng, yaitu pengamplasan. Setelah semua proses pendempulan tadi selesai, jadi saya melakukan pengamplasan dengan amplas kering aja geng. Jadi di sini saya tidak menggunakan air saat mengamplas dempulnya. Untuk amplas yang saya gunakan ini gridnya itu di grid 120. Untuk merek yang saya gunakan itu Kentaro. Karena amplas Kentaro ini geng, sepengalaman saya walaupun ini produk baru, artinya pengalaman baru saya pakai ini. Termasuk apa ya? Termasuk mata amplasnya nggak mudah gundul, nggak mudah ompong gitu. Jadi masih bisa digunakan berulang-ulang geng. Untuk menghasilkan permukaan yang rata sesuai dengan media, jadi wajib pakai bantalan geng. Karena kalau nggak pakai bantalan, resikonya nanti hasil pengamplasannya nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Setelah itu dihaluskan lagi dengan amplas grade 320 untuk finishing pinggir-pinggirnya. Nah itu biasanya saya ngamplasnya dengan menggunakan air. Seperti biasa, setelah proses pengamplasan selesai, nah ini hasilnya seperti ini geng. Nah jadi saya dituntut untuk menyamakan seperti ini. Nah ini yang nggak lecet nih geng, yang nggak kemakan. Kalian bisa lihat. Nah ini hasil pendempulannya yang tadi, yang sudah dipangkas setelah didempul. Hasilnya seperti ini geng. Jadi disamakan bentuknya dengan yang satunya. Jadi geng, hasil belajar pendempulan untuk diriku sendiri, alhamdulillah ini lumayan cukup berhasil. Jadi buat kalian yang masih belajar melakukan pendempulan, artinya sama. Saya juga prosesnya masih belajar juga di pendempulan. Intinya rasa takut itu tetap ada geng, takut jelek lah hasilnya ini dan sebagainya. Tapi kalau rasa takut itu terus dipelihara geng, kapan kita bisanya? Jadi di sini aku mencoba nekat, dengan modal nekat ya gini hasilnya. Oke, ini kita lihat lagi, kalian bisa lihat lumayan kan? Sebagai amatiran lumayan loh ini geng. Iya bang, tahu aku bang, nggak usah dikasih lihat lah bang, tahu sebelahnya mirip kan, sama kan gitu maksudnya. Baru aja bisa dempul lah bang, ini sok-sok pamer. Nah ini juga yang satunya ya geng, lumayan kan, kalian bisa lihat itu. Oke, jadi ini dipangkas, tadi saya dempulnya agak tebal, jadi ini udah dipangkas, hasilnya seperti ini. Jadi geng, setelah ini nanti akan diapain lagi? Jadi ini akan diepoksi ulang lagi. Jadi bagian yang sudah didempul ini akan ditutup lagi dengan epoksi. Baru nanti setelah itu kita lakukan pengecatan. Tapi ingat, setelah melakukan penutupan dempul ini dengan epoksi, maka epoksinya nanti wajib diamplas kembali ya geng, biar cat yang melekat di atas media ini lebih kuat. Gitu. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan hasil epoksi yang mulus, yang membuat kita tergoda, tidak diamplas dan langsung ditimpa cat. Alhasil daya rekat tidak maksimal. Oke geng, untuk video pengepoksiannya ini nanti saya akan videokan di video selanjutnya. Jadi pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.